Ya, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami tentunya dalam Bincang hari ini. Saya masih ditemani Ibu Ika Utami Widianingsi SE MSI, akademisi dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kita masih membahas soal HET yang dicabut harga migor bikin resah. Oke, tadi di segmen sebelumnya Bu Ika sendiri sudah menyebutkan bahwa di sekitaran rumah, minimarket dan supermarket terdekat ini sudah menyentuh angka 50.000 untuk 2 liter minyak goreng ya Bu. Ini juga dengan merek yang mungkin juga belum terlalu familiar dan tidak belum sering dipakai oleh para konsumen gitu. Nah, bagaimana kemudian Bu dengan persoalan daya beli masyarakat? Kalau kita tahu bersama juga bahwa masyarakat juga ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19 yang mungkin barangkali perekonomiannya juga belum pulih secara 100%. Ya, betul sekali Mbak. Tentunya pencabutan dari HET dari minyak goreng ini akan mempengaruhi daya beli masyarakat. Namun kembali ya, minyak goreng ini adalah bagian komoditi dari sembako itu sendiri, di mana walaupun misalnya kita disarankan untuk stop menggoreng gitu, tapi kan tetap itu sesuatu yang sulit dan tidak mungkin untuk dilakukan seterusnya begitu ya. Jadi mengingat ini adalah kebutuhan pokok, maka mau nggak mau kita sebagai masyarakat tetap akan membelinya karena merupakan kebutuhan utama. Nah, yang menjadi persoalan adalah sekarang khawatirnya kita itu akan menghabiskan pendapatan dari kita atau pendapatan masyarakat hanya untuk kebutuhan minyak goreng tadi gitu, sehingga nantinya tentunya akan berimbas pada tidak terpenuhinya kebutuhan lain dari masyarakat gitu, karena mengedepankan dari minyak goreng ini gitu. Apalagi ini kan menjelang Ramadan dan juga menjelang Idul Fitri. Bahkan kalau misalnya tidak ada kenaikan harga sembako pun, adanya event-event momen-momen Natal tahun baru, kemudian Ramadan dan juga Syawal itu sudah memicu kenaikan harga itu sendiri kan. Nah ini ditambah adanya pencabutan HET ya tentunya akan menambah kenaikan harga-harga lain, kebutuhan lain juga begitu. Uh, untuk sektor yang lebih luas lagi, semisal UMKM gitu atau sektor non formal lain, nah ini tentunya akan dampaknya ini akan lebih besar lagi gitu. Semisal ada masyarakat yang memang menahan pendapatannya untuk goreng tadi, nah ini akan berdampak juga pada menurunnya omset dari sentral UMKM yang bergerak di bidang kuliner tadi begitu ya. Nah kalau sudah terjadi demikian ya yang ada tingkat kesejahteraan masyarakat, level kesejahteraannya ya tentunya akan menurun gitu. Bahkan ada beberapa pengamat ekonomi yang cenderung ekstrim gitu ya, menyebutkan bahwa mungkin pencabutan HET ini justru akan menyebabkan semakin menurunnya level kemiskinan gitu ya, yang tadinya dia miskin mungkin akan menjadi miskin sekali begitu ya. Jadi akan muncul level angka kemiskinan baru begitu. Oke, ditambah tadi masih dalam pandemi COVID-19 begitu ya. Dan kalau kita lihat juga ini kalau naikkan harganya biasanya kita juga demo ya Bu ya, ketika misalnya beli gorengan harusnya dapat 5 tapi ternyata dikurangi menjadi 4. Nah, kalau bicara soal harga ideal Bu, sebetulnya kalau idealnya harusnya berapa sih Bu harga minyak goreng? Kalau dilihat secara idealnya tentunya kita harus melakukan perhitungan secara detail ya. Tapi kalau misalnya kita bandingkan dengan negara penghasil sawit lainnya yang memang ada berdekatan juga dengan Indonesia seperti Malaysia dan juga Thailand, di mana Malaysia dia berada di kisaran 22.000, kemudian Thailand berada di kisaran 25.000. Mungkin ya Indonesia bisa karena Indonesia penghasil terbesar ya, 2 kali lipat dari Malaysia gitu, bahkan 3 kali lipat dari Thailand. Mungkin Indonesia seharusnya bisa berada di kisaran 18.000 sampai dengan 20.000 per liternya. Itu untuk kemasan premium. Oke. Nah, kalau ditanya soal kebijakan HET yang dicabut oleh pemerintah, sebetulnya untuk kebaikan siapa, Bu? Kalau dibilang kebaikan siapa, saya masih belum bisa gimana ya, masih belum bisa menjawab dengan pasti ya, karena
Yang sekarang begitu terdampak itu tentunya ya masyarakat itu sendiri ya. Ya. Kalau misalnya kementerian menyatakan bahwa kita cabut HET-nya dengan harapan dengan mekanisme pasar tidak ada lagi penyelundupan minyak goreng ke luar negeri dan lain sebagainya. Toh harganya juga sampai dengan beberapa hari dari pencabutan ini tidak ada penurunan begitu ya. Justru malah semakin naik harganya gitu. Bahkan untuk merek-merek yang premium itu kita harus membeli lebih gitu kan, harus membayar lebih gitu, sehingga kalau dikatakan yang diuntungkan siapa sih sebenarnya, kalau boleh jujur ya mungkin lebih kepada pengusaha-pengusaha dari sawit itu sendiri ya, karena yang membuat anehnya ini kan di saat ditetapkan HET produknya menghilang dari pasaran ketika di sidak jumlahnya melimpah, pasaran tidak ada, begitu pengumuman dicabut jumlahnya langsung beredar yang jumlah pasokan yang beredar di masyarakat itu menjadi melimpah begitu kan. Walaupun dengan merek-merek yang tadi itu ya, merek-merek yang boleh dikatakan yang siluman, yang dalam 1 kali 24 jam tiba-tiba muncul merek-merek baru tersebut gitu. Begitu. Bahkan ya kemarin seperti sempat dibahas oleh beberapa anggota DPR menyebutkan bahwa ini memang ada mafia gitu, dan mafia inilah yang diuntungkan dalam mengenai masalah kelangkaan dan juga mahalnya harga dari minyak goreng. Oke, dan yang paling terdampak adalah masyarakat yang setiap hari menggunakan minyak goreng ya, Bu? Oke, nah Bu, ada kemudian tanggapan juga alih-alih misalnya kita menyalahkan kebijakan pemerintah yang menyebut HET ini, namun juga ada yang menyarankan ya sudah beralih saja dari goreng, kemudian merebus dan lain sebagainya, atau meminimalisasi penggunaan minyak goreng. Bagaimana tanggapan Ibu? Ya, sebenarnya kalau untuk solusi jangka panjang sih mungkin iya itu bisa menjadi solusi jangka panjang gitu. Cuma untuk solusi jangka pendek ya kita nggak bisa membiarkan kondisi ini terus menerus berlarut seperti ini begitu kan. Artinya di sini kan pemerintah ini harus punya kuasa, harus punya kewenangan gitu kan. Karena sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar gitu, bahwa apa yang tertanam di bumi Indonesia itu ya harus sepenuhnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat gitu kan, untuk seluas-luasnya kesejahteraan rakyat. Nah, kelapa sawit ini kan tumbuh di bumi Indonesia gitu. Nah, mengapa kok tidak mampu untuk kita kelola, untuk kita gunakan sedemikian rupa untuk kesejahteraan rakyat kita sendiri, sehingga ya perlu ada langkah tegas gitu. Kalau merubah pola kebiasaan rumahan untuk dirubah dari yang tadinya menggoreng, kita coba dengan dibakar, dipanggang dan lain sebagainya. Ya mungkin untuk jangka panjang mungkin iya menjadi sebuah solusi gitu. Tapi untuk kita harus segera beradaptasi dengan kebiasaan baru itu tentunya akan sangat sulit ya, karena kan ini terkait dengan habit, terkait dengan kebiasaan kita yang memang cenderung lebih menyukai makanan yang misalnya renyah begitu kan, dan cara masak yang praktis itu ya memang dengan menggoreng tadi begitu. Untuk solusi jangka panjang mungkin itu bisa menjadi salah satu alternatif dengan mencari pola masak yang selain menggoreng. Tapi untuk solusi jangka pendek pemerintah harus melakukan upaya-upaya yang memang lebih tegas untuk hal ini. Baik, dan meskipun memang ada panganan-panganan yang diolah secara lain, direbus, dipanggang, dibakar dan sebagainya, kita tetap tidak akan bisa terlepas dengan panganan yang juga digoreng begitu ya Bu Ika. Nah Bu, kalau kita lihat produksi sawit di Indonesia yang begitu banyak, tentu tidak hanya mencukupi kebutuhan di dalam negeri, namun juga ekspor. Kalau Ibu Ika sendiri melihat bagaimana kemudian nilai ekspor yang dilakukan oleh Indonesia ke luar negeri, apakah ini sudah angkanya seimbang dengan pemenuhan di dalam negeri atau seperti apa Bu? Baik, pemerintah itu memang sudah menetapkan yang namanya DMO ya, Domestic Market Obligation. Jadi sebuah ketetapan bahwa
produsen minyak sawit ini harus menyisihkan 20% dari panennya atau dari hasil kebunnya itu untuk pasokan dalam negeri gitu. Nah, yang menjadi permasalahan adalah apakah 20% dari setiap produsen tersebut. Nah, Ya. ini yang mungkin perlu ditindaklanjuti kembali oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan dan juga Perindustrian. Jadi memang minyak sawit ini karena tadi ya, karena memang komoditi ekspor, jadi memang ada ketentuannya dan diatur dalam undang-undang pangan itu sendiri, gitu, berapa ketentuan yang diekspor dan berapa ketentuan yang memang disisihkan untuk kebutuhan dalam negeri itu sendiri. Oke, idealnya sih 20% setiap, kemudian apa para penghasil sawit yang kemudian bisa mengekspor begitu ya Bu ke luar negeri. Baik, Ibu, kita masih ada satu segmen terakhir. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang kemudian sudah masuk ke kanal YouTube Sultan TV. Nanti kita akan bacakan dan coba dijawab oleh Bu Ika. Tetap bersama kami pemirsa dalam Bijak hari ini.